Pemirsa, meskipun Amerika sudah mengumumkan telah membuka blokade di Selat Hormuz, sebelumnya Amerika diduga kecolongan ketika sebuah kapal tanker milik Cina berhasil melintasi Selat Hormuz. Berdasarkan data pelayaran, Selasa 14 April, kapal Rich Terry berhasil melintas Selat Hormuz dan berhasil lewati blokade Amerika Serikat tanpa diserang. Kapal Rich Terry serta pemiliknya Shanghai Huanrun Shipping sebelumnya sudah disanksi pemerintah Amerika Serikat yang diduga melakukan perdagangan dengan Iran. Sebelumnya, CENTCOM merilis larangan kapal melintasi blokade Amerika Serikat di kawasan Teluk dan mengancam akan menembak tanpa peringatan kapal-kapal yang melanggar. Sekretaris Jenderal Dewan Kerjasama Teluk atau GCC mengecam serangan Iran di negara-negara Timur Tengah. Pihaknya juga menyayangkan kondisi di Selat Hormuz yang sangat berdampak pada perekonomian global. In Iran's attacks on GCC member states, despite the GCC states clearly providing assurances that they would not allow any military operations from their territory to be launched against Iran. Iranian attacks have targeted civilian and economic facilities in our countries, resulting in casualties and injuries and leaving a deep wound in the foundations of regional and international security and stability. The GCC strongly condemns this aggression against its member state. We stress that these violations, if not addressed firmly and responsibly, may have long-term consequences that could last for decades. Therefore, the international community must take a stronger and more effective role in supporting stability and reducing escalation. The United Nations Security Council must also fulfill its responsibilities. Kementerian Intelijen Iran mengumumkan penangkapan 35 terduga teroris termasuk pemimpin kelompok separatis. Kementerian Intelijen Iran juga menangkap anggota jaringan penyelundupan senjata dan mata-mata Amerika Serikat Israel. Penangkapan dilakukan di 6 provinsi Iran. Kementerian Intelijen Iran menggagalkan serangan yang direncanakan dan mengganggu jaringan yang dinilai berafiliasi dengan musuh. Selain menangkap 35 orang, Kementerian Intelijen Iran juga mengamankan puluhan senjata api beserta amunisinya. Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi bertemu Panglima Angkatan Darat Pakistan Asim Munir di Teheran membahas perkembangan komunikasi dengan Amerika Serikat. Tujuan kunjungan delegasi Pakistan untuk menyampaikan pesan Amerika Serikat kepada Iran dan merencanakan putaran negosiasi selanjutnya. Iran terus bertukar pesan dengan Amerika Serikat melalui Pakistan sejak pembicaraan awal berakhir tanpa kesepakatan pada minggu lalu dan kedua pihak belum menyetujui putaran selanjutnya. Kedatangan pejabat militer tertinggi Pakistan ini menunjukkan peran Pakistan sebagai mediator kunci antara Amerika Serikat dan Iran. Upaya diplomatik ini dilakukan saat gencatan senjata 2 pekan Amerika Serikat dan Iran yang dimediasi Pakistan masih berlaku. Sementara Perdana Menteri Pakistan Shehbaz Sharif tiba di Jeddah, Arab Saudi. Shehbaz bertemu putra mahkota Arab Saudi Mohammed bin Salman. Perdana Menteri Pakistan memulai upaya diplomatik 4 hari ke Arab Saudi, Qatar, dan Turki untuk mendorong pembicaraan lanjutan terkait konflik Amerika Serikat dan Iran. Pemirsa, setelah sempat memblokade total kapal-kapal dari Selat Hormuz, Amerika Serikat akhirnya membuka blokadenya. Blokade total Selat Hormuz oleh Amerika Serikat hanya bertahan selama 3 hari. Selat Hormuz kembali dibuka hari ini dan kapal-kapal pun diizinkan untuk masuk dan keluar dari pelabuhan Iran. Pembukaan blokade disampaikan oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump melalui akun media sosialnya. Trump menyebut bahwa pembukaan Selat Hormuz diputuskan sejak Presiden Cina Xi Jinping setuju tidak lagi mengirimkan senjata ke Iran.
Setelah mengumumkan membuka Selat Hormuz, Amerika Serikat mengeluarkan video yang menegaskan blokade tetap berlanjut. Bahkan Amerika mengancam akan menembak tanpa peringatan kapal-kapal yang melanggar. All vessels are advised to immediately return to port if leaving and discontinue transit to Iran if that is your next port of call. Do not attempt to breach the blockade. Vessels will be boarded for interdiction and seizure transiting to or from an Iranian port. Turn around and prepare to be boarded. If you do not comply with this blockade, we will use force. The whole of the United States Navy is ready to... Sebuah video direkam oleh pasukan Zionis Israel di tengah kehancuran kota Aita al-Shab, Lebanon Selatan. Bukannya malu, mereka dengan bangga keliling kota menggunakan mobil untuk menunjukkan kerusakan kota akibat perbuatannya. Seorang prajurit Zionis Israel dengan bangga menunjukkan perbuatannya yang telah menghancurkan kota Aita di Lebanon Selatan. Kehancuran itu diperlihatkan dalam rekaman video sambil berkeliling bersama dengan rekannya menggunakan mobil jeep terbuka. Dalam video itu, dirinya bahkan mengatakan itu adalah kesuksesan Israel dalam menghancurkan teroris di tiap kota dan juga di desa. Alih-alih malu dengan perbuatannya yang telah membunuh warga sipil, prajurit Zionis malah mengatakan akan menghancurkan segalanya. Pemirsa, di tengah sanksi untuk Iran, serangan militer Israel ke Lebanon terus berlanjut. Ya, bahkan militer Israel kemarin menyerang petugas medis di Lebanon. 3 serangan bertubi-tubi datang meskipun tim medis dan warga sipil yang terluka sudah ada di dalam ambulans. Militer Israel pada hari Rabu menyerang petugas penyelamat di Lebanon. 4 petugas medis tewas dan 6 orang lainnya luka-luka dalam 3 serangan beruntun yang dilancarkan Israel. Kelompok para medis ini tak menyangka tetap mendapat serangan meski sudah di dalam mobil ambulans. Serangan beruntun Israel di desa Maifadun Selatan dekat kota Nabatiyeh yang lebih besar menghantam kelompok pertama petugas medis yang menanggapi panggilan darurat dari warga sipil yang terluka. Kelompok kedua yang mencoba membantu turut menjadi sasaran serangan Israel. Serangan militer Israel di Lebanon Selatan kali ini terjadi sehari setelah kedua negara mengadakan pembicaraan bersejarah di Washington. Tak hanya menargetkan Hizbullah, Israel juga kini menyerang petugas medis hingga rumah sakit.